Selamat sore, kita berjumpa lagi di podcast mengenai COVID-19. Sore ini kita bersama Pak Doni. Halo. Oke, sore ini kita akan membahas mengenai isu yang sedang panas, yaitu mengenai lockdown atau mungkin ada istilah yang dikenal sebagai karantina wilayah. Nah, pertama-tama mungkin kita harus kenal dulu ya Pak ya. Sebenarnya lockdown atau karantina wilayah atau pembatasan sosial itu sebenarnya apa sih Pak? Prinsipnya sebenarnya masih sama. Kemarin ketika kita diskusi tentang strategi pengendalian ini kan adalah social distancing atau sekarang dikenal sebagai physical distancing. Intinya mencoba menjauhkan orang satu sama lainnya. Nah, sesuatu cara untuk menjauhkan orang secara ekstrim adalah dengan lockdown atau karantina wilayah. Karena kemudian orang dipaksa untuk tinggal di dalam rumahnya, kemudian mobilitas sangat dibatasi, dan sehingga kemudian dengan adanya mobilitas yang sangat dibatasi, maka diharapkan transmisi penyakitnya juga menjadi turun. Kalau social distancing atau physical distancing yang biasa kan masih mengizinkan adanya pergerakan. Hanya kita diminta untuk menjaga jarak. Dalam karantina wilayah atau kemudian lockdown, itu kita memang dipaksa dalam tanda kutip untuk tetap tinggal di sebuah tempat, dan itu adalah di rumah biasanya. Kita hanya bisa misalnya kemudian untuk kebutuhan logistik saja mobilitas itu masih diperlukan. Baik, berarti sebenarnya lockdown atau karantina wilayah sendiri adalah satu istilah yang sama ya Pak ya sebenarnya? Cuman memang di dalam perundangan kita tidak mengenal namanya lockdown. Oh baik. Berarti yang di Indonesia sendiri sebenarnya namanya karantina wilayah. Hanya saja memang kita terlalu mudah untuk menggunakannya selama ini. Oh gitu. Jadi contoh waktu itu pertama kali ada kasus di Solo, begitu ada wali kota mengatakan tempat hiburan ditutup, terus di media itu langsung berita kota Solo lockdown. Terus misalnya di mana waktu itu Tegal ditutup jalan masuknya, sudah dibilang lockdown. Jadi penggunaan istilah lockdown yang tidak standar itu akan menyebabkan orang menjadi kebingungan. Sekarang terjadi lockdown di kampung-kampung, di pintu masuk itu ditutup, tapi kemudian orang pada ngumpul di pintu masuk untuk menjaga mereka itu. Jadi sebenarnya kemudian tujuan physical distancing-nya nggak tercapai karena kemudian orang jadi melakukan mobilitas. Baik, ya, yang sedang terjadi sekarang itu kan seperti itu ya Pak ya sekarang. Sebenarnya tadi kan Bapak sudah sedikit menjelaskan ya bahwa kita perbaiki ya istilahnya berarti karantina wilayah. Karantina wilayah ini kan tujuannya mengurangi penyebaran penyakit ya Pak ya. Intinya itu adalah upaya physical distancing yang maksimal. Baik, berarti sebenarnya pengaruhnya untuk kehidupan sehari-hari kita, jadi kita berinteraksinya hanya sekitaran rumah saja ya? Di dalam rumah, kecuali untuk sesuatu yang esensial, misalnya harus ke rumah sakit, membeli obat, dan sebagainya, itu mungkin masih diperlukan, tapi secara umum akan dipaksa untuk ada di rumah. Baik, berarti seharusnya memang hanya ada di sekitaran rumah saja ya Pak ya, yang namanya karantina wilayah itu. Kemudian tadi kan pengaruhnya berarti kita akan banyak berinteraksi di rumah kayak gitu. Sebenarnya karantina wilayah itu harusnya berapa lama sih, atau orang tuh harus diam di rumah tuh berapa lama Pak? Tergantung penyakitnya. Biasanya karantina wilayah itu ada yang untuk pasti 2 kali masa inkubasi. Dalam COVID ini ada yang mencoba itu adalah 14 hari, ada yang menambah menjadi 3 minggu. Tapi intinya adalah dengan kemudian kita 2 kali masa inkubasi diharapkan memang kemudian kumannya, virusnya tidak bersirkulasi lagi. Tapi itu tergantung juga karena bisa jadi di dalam rumah ada yang sudah kena, ada yang belum, ya akan kemudian berputar-putar di situ. Cuman memang harapannya dengan semakin orang saling menjauh, virusnya tidak akan menular.
Karena yang dikatakan adalah virus itu tidak jalan-jalan. Ya. Virus itu jalan-jalan bareng kita. Ya. Jadi selama kita jalan-jalan, virusnya akan ikut jalan-jalan. Baik, jadi sebenarnya virus itu diam, Diam. tapi kita yang membawa mereka Betul. kemana-mana, gitu ya Pak. Betul. Makanya oleh sebab itu makanya physical distancing harus Betul. dilakukan Betul. ya. Baik, tadi kita udah sedikit menyinggung nih mengenai lockdown di kampung, ada yang sebagai tren saja. Saya berjalan-jalan ke sedikit daerah sih, ada yang pas lewat itu kami nggak lockdown, kami hanya ikut-ikutan, atau kami lockdown ya hanya untuk tren saja, Ya. gitu. Sebenarnya yang kayak gitu seperti apa Pak harusnya? Ya itu tadi, bahwa karena kita itu terlalu renyah atau terlalu mudah bilang lockdown, jadi orang tidak tahu bahwa lockdown itu sesuatu yang memang serius, sesuatu yang punya konsekuensi serius juga, dan kemudian orang juga ketika nanti ketika memang misalnya benar-benar lockdown, orang akan punya interpretasi berbeda-beda, dan itu mungkin akan bisa menimbulkan ketegangan sosial. Karena konsekuensi lockdown itu juga sangat besar, konsekuensi ekonomi, konsekuensi sosial, dan saya rasa yang berhasil untuk melakukan lockdown sampai saat ini itu baru di negeri Cina yang berlangsung dengan lancar. Di Italia itu lockdown juga ada menimbulkan malah orang bepergian. Di India lebih parah lagi, jadi chaos. Anda lihat di media sosial atau di internet dan media yang lain, ratusan ribu orang malah mengular mau pulang ke kampung halamannya, atau bahkan puluhan ribu orang yang bisa jadi tidak punya rumah, atau bisa jadi beberapa cerita mengatakan ada orang yang baru berkunjung ke kota itu, orang miskin, tidak punya tempat menginap, tapi kemudian dia tidak bisa balik ke kampungnya karena kota itu sudah di lockdown, dan dia harus tinggal di taman bersama anaknya, dan dia tidak punya uang, tidak punya penghasilan karena dia hanya berkunjung, dan kemudian dia harus ikut mengantre untuk mendapatkan makanan. Dan itu kumpulan itu justru akan bisa menyebabkan seperti tempat-tempat. Jadi sebenarnya ya lockdown itu kan bukan sebenarnya satu-satunya kunci ya Pak yang memutus rantai penyakit ini. Bahkan kalaupun lockdown dilakukan dan efektif untuk mencegah, tidak serta-merta kemudian ketika diangkat itu bahaya menghilang, karena lockdown itu menyebabkan kasusnya hampir tidak ada. Kemudian herd immunity di populasi itu tidak tercapai, sehingga sebagian besar populasi yang ada di situ masih rentan, masih tidak punya kekebalan, maka bisa ada gelombang kedua outbreak. Baik. Nanti akan muncul gelombang berikutnya. Betul. Ya. Jadi lockdown itu begitu kemudian diangkat tanpa ada kelanjutannya tetap social distancing, selama di tempat lain itu masih ada penyakit yang sama dengan epidemi yang sama, ada kemungkinan karena mobilitas keluar masuk kemudian diperbolehkan, outbreak-nya bisa hilang. Jadi ketika dianggap selesai, kemudian lockdown dibuka terus orang senang-senang, happy-happy gitu, muncul lagi ya. Bisa jadi akan muncul lagi. Karena itu tadi bahwa mungkin menjelaskan sedikit tentang herd immunity ya, apa itu ya. Jadi herd immunity itu adalah kekebalan. Kalau orang sudah terinfeksi itu kan kebal. Nah, kalau kemudian sebagian besar orang di populasi itu kebal, maka ada sebagian orang yang masih belum terinfeksi itu juga terlindungi. Dan kalau sudah terjadi situasi tersebut, biasanya kemudian penyakit tidak bisa menular lagi di populasi. Jadi kayak vaksinasi alami gitu ya. Ya, vaksinasi itu sebenarnya mencoba meniru prinsip herd immunity tadi. Kita lanjut sedikit lagi tentang lockdown yang dilakukan di kampung-kampung ya Pak, yang pembatasan, misalnya portalnya jadi ditutup, tapi kemudian ada petugas yang mungkin berjaga lebih dari 2 orang, kemudian jadinya bergerombol, kemudian ada orang akses masuk mungkin
masih diperbolehkan, tapi jadinya semprot-semprot Betul, disinfektan itu betul, kepada betul, orang yang lewat tersebut, betul. itu gimana sih Kak menanggapinya? Nah itu tadi, satu, kumpul-kumpul itu justru meningkatkan resiko. Ya. Dua, semprot-semprot maksudnya baik, tapi juga sebenarnya pertama itu tidak perlu dan berbahaya karena semprot yang seharusnya disemprot disinfektan itu adalah permukaan benda mati, bukan manusia. Ya. Disinfektan itu adalah cairan yang juga berbahaya bagi manusia. Nah, jadi sehingga sebenarnya sangat tidak dianjurkan oleh WHO, oleh otoritas kesehatan untuk melakukan penyemprotan ke tubuh manusia. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian juga disinfektasi itu kembali prinsipnya hanya pada permukaan benda yang sangat besar kemungkinannya terkontaminasi dan dipakai bersama. Contohnya meja, kemudian handle pintu, terus kemudian tempat-tempat yang sering dilalui oleh bersama. Jadi tempat publik yang biasa di-share bersama itu menjadi tempat yang mungkin perlu disinfektasi. Tetapi tidak sampai kemudian di jalan itu juga harus disinfektasi. Mobil itu harus disinfektasi. Itu sesuatu yang menjadi sia-sia. Karena kalau di jalan itu dengan adanya sinar matahari ya dengan dalam sekejap virusnya juga bisa mati. Ya, begitulah disinfektan itu sudah menguap juga Betul, bahaya ya Pak ya. betul. Jadi agak sedikit sia-sia kalau sebenarnya kita melakukan hal tersebut. Betul. Jadi yang sekarang lagi tren lockdown kampung, apakah menurut Bapak sebenarnya efektif? Karena kalau kita lihat lagi banyak juga penduduk yang ternyata keluar dari akses tersebut, masuk lagi, dan kita sebenarnya tidak tahu mereka bergaul dengan siapa. Nah sebenarnya ini yang bahkan di kampung saya itu ketika saya bilang sebenarnya nggak perlu lockdown, tapi ya karena kembali masyarakat kita kan kalau tempat lain sudah seperti itu kayaknya nggak enak kalau kita ikut. Ada beberapa akibat atau konsekuensi dari lockdown yang seperti itu. Yang pertama bisa menimbulkan rasa aman semu, ya kan? Orang jadi terlena karena merasa sudah di lockdown, mereka menjadi merasa bahwa resiko penularannya berkurang. Itu satu. Yang kedua akan mungkin bisa terjadi resiko kekerasan sosial karena interpretasi lockdown itu kan beda-beda, ya kan, antar satu kampung dan kampung lain. Kemudian bagaimana mengelola lockdown apabila ada orang yang masuk juga beda-beda. Nah itu orang bisa kemudian main hakim sendiri hanya karena itu pada pendatang ataupun. Contoh yang mungkin paling yang di media sosial yang ada adalah misalnya menolak jenazah di Banyumas itu kan di portal itu kemudian hanya karena itu kemudian mereka menolak mobil ambulan yang akan memakamkan jenazah. Itu karena ketidaktahuan mereka. Sampai separah itu ya Pak ya artinya. Mengenai jenazah itu berarti sebenarnya itu nggak apa-apa ya Pak yang diterima? Prinsipnya kan gini, dalam penyakit-penyakit yang seperti outbreak seperti ini ada standar untuk pemulasaraan jenazah. Jenazah yang misalnya didiagnosis sebagai kasus COVID, dia akan dilakukan perawatan jenazah di rumah sakit. Kemudian setelah itu dia akan dibungkus di dalam namanya body bag. Setelah itu kemudian dibungkus lagi dalam peti yang dengan rapat. Setelah itu dilanjutkan dengan proses disinfektasi. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk takut pada jenazah tersebut karena tidak ada kemungkinan dia menular. Dan kemudian protokolnya adalah jenazah tersebut langsung dimakamkan. Sebenarnya yang berisiko justru bukan pemakaman jenazahnya, tetapi kumpul-kumpul karena pelayatnya ada di situ.
kemudian apalagi kalau tidak diatur jaraknya, apalagi kalau kemudian mereka menyampaikan rasa duka cita, bersalaman, kemudian dan beberapa kontak dekat itu yang justru bisa meningkatkan resiko. Kita nggak tahu pelayat lain sudah tertular atau tidak. Kira-kira seperti itu. Berarti sebenarnya perlakuan jenazah yang memang terindikasi positif COVID itu ya masyarakat tetap menerima dengan baik ya Pak ya, karena tidak akan terjadi penularan dari jenazah tersebut maupun proses pemakamannya ya Pak ya. Yang kita hindari itu adalah kegiatan sosialnya, berkumpulnya itu ya. Ya, yang kita coba jarangkan itu adalah berkumpul. Ya. Itu. Nah, mungkin pada kasus seperti ini kita bisa mengizinkan atau membolehkan setelah melakukan proses pemakaman, yang melakukan pemakaman dilakukan disinfektasi. Tapi itu tadi, disinfektasi itu bukan sesuatu yang bisa kita lakukan dengan mudah sehari-hari. Nah, ini sore ini kan kita udah physical distancing, udah jarak 1 meter, terus hari ini kita pakai masker nih Pak. Kan padahal saya sehat nih, saya merasa sehat dan baik-baik aja. Saya rasa Bapak juga sangat dalam keadaan sehat ya Pak. Kenapa sekarang kita pakai masker? Bukannya nggak boleh kalau tidak sakit? Karena kita kompakan. Enggak, jadi sebenarnya saat ini baik WHO, kemudian CDC, otoritas kesehatan dunia itu mencoba untuk melihat lagi kebijakan terkait dengan pemakaian masker. Prinsipnya masih tetap sama, yaitu yang sakit yang menggunakan masker. Kenapa begitu? Karena masker seperti ini atau masker yang banyak beredar di pasaran, yang bukan surgical mask atau masker bedah, itu tidak mampu untuk menahan virus masuk ke dalam tubuh kita. Yang dilakukan adalah dengan masker ini, kalau kita sakit, kemudian kita bersin atau batuk, kita tidak sampai menghasilkan droplet. Nah, masalahnya adalah ketika COVID-19 ini sudah menjadi pandemi, virusnya sudah menyebar di mana-mana, sudah banyak sekali orang yang terinfeksi, dan sebagian besar dari infeksinya kan antara asimptomatik, tidak bergejala, atau mild. Jadi kita tidak tahu sebenarnya siapa yang sakit, siapa yang tidak. Dan karena alasan itu, maka kemudian memakai masker itu menjadi sebuah anjuran yang lebih mudah dibandingkan tidak memakai masker dan terpapar. Ya, artinya kita itu bisa jadi sumber penularan. Jadi sebaiknya kita menghindari diri sebagai sumber penularan. Itu prinsipnya. Nah, kalau kemudian isunya dulu adalah juga masalah kelangkaan masker. Dulu waktu itu orang-orang rush buying, panic buying, maskernya jadi hilang. Nah, ini yang juga perlu kemudian kita perhatikan. Jangan kemudian setelah ada anjuran ini jadi panic buying lagi. Masker bedah, surgical mask atau masker yang lain, masker N95, itu adalah memang untuk petugas kesehatan. Jadi tolong jangan kemudian panic buying pakai membeli masker-masker seperti itu. Kita masih bisa menggunakan masker yang banyak kan sekarang masker. Ada masker kain sih Pak, ya, yang masker lagi kain, tren betul. sekarang itu. Bahkan kita bisa bikin sendiri. Sekarang kayaknya kalau di Facebook atau dimanapun orang berlomba-lomba berkreasi bikin masker. Ada masker dari batik, ada yang macam-macam. Itu lebih direkomendasikan dibandingkan kita memakai masker. Baik, intinya adalah masker itu akan membantu kita mencegah terjadinya droplet ketika kita batuk atau kemudian ketika kita bersin atau bicara. Berarti untuk penggunaan sehari-hari sebenarnya kita tetap dianjurkan memakai masker karena kita tidak tahu penyebarannya, tertularnya droplet itu kapan ya Pak ya. Kemudian berarti untuk penggunaan sehari-hari kita pakai masker kain itu sudah cukup ya Pak ya. Ya. CDC sudah mengatakan bahwa bahkan memakai scarf yang biasa kita pakai sehari-hari untuk menutup, ini juga bisa membantu.
intinya itu tadi mencoba mencegah dropletnya tidak tercipta. Mengenai penggunaan masker sendiri itu sebenarnya yang baik untuk mencegah masuknya droplet atau keluarnya droplet itu gimana Pak? Kalau memakai masker bedah ya seperti ini ya, artinya kita harus sisipkan dengan kontur muka kita, Ya. Kemudian sampai bawah, dan Ya. yang penting juga kita jangan terlalu sering pegang-pegang maskernya, Berarti karena itu sama saja. nggak ke wajah tapi pindah masker ya Pak ya. Berarti harus fit. Di sini kan kalau masker Betul. bedah ada kawatnya, berarti harus ngakali area hidung Betul. sampai dagu ketutup ya. Ah. Dan hindari terlalu sering memegang area maskernya ya. Ya pegang masker habis itu pegang mata itu sama aja. Karena ini menjadi tempat berkumpulnya virus atau kuman. Kemudian untuk masker sendiri kalau yang kain berarti sekali pakai harus dicuci atau boleh digunakan berulang? Sebaiknya dicuci. Itu juga kita tidak boleh memakai seharian dari pagi sampai malam. 3 jam saya rasa kemudian 3 jam ganti gitu ya. Baik, Pak. Berarti masker yang kain itu tidak menjadi masalah ya. Yang penting kita ada penutupnya untuk area hidung dan mulut. Minimal dari rekomendasi yang ada sekarang ya, kembali bahwa tidak, artinya begini, saya tidak tahu semuanya, saya kemudian itu berbasis pada rekomendasi yang ada saat ini, berbasis evidence yang mereka coba lihat, dan memang rekomendasi dari mereka adalah seperti itu. Mengenai masker sudah cukup jelas sekali Pak, jadi sebaiknya sehat pun kita tetap gunakan. Kemudian kita balik lagi ke lockdown, kalau Pak. Oke. Tadi kita sudah sama-sama membahas bahwa lockdown itu menjadi tidak cukup efektif ketika terjadi area kumpul-kumpul di gerbang yang dihadang tersebut. Kemudian sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran penyakit ini? Apakah dengan kita misalnya tidak mudik itu cukup membantu Pak? Ya, banyak hal sebenarnya. Orang sering membandingkan epidemi ini dengan kejadian bencana alam. Ada kesamaannya, sama-sama sesuatu yang sifatnya gawat darurat, tapi juga ada perbedaannya. Ketika terjadi epidemi, orang berkumpul tidak masalah, orang bergotong royong itu tidak masalah. Ketika ada bencana ya. Ketika ada bencana, tapi ketika ada outbreak seperti ini, khususnya untuk penyakit seperti COVID-19 ini, kumpul-kumpul itu justru malah beresiko. Tetapi kemudian kita tidak berarti harus menghilangkan gotong royong. Yang perlu kita lakukan adalah kita mendefinisi ulang apa itu gotong royong. Selama ini mungkin kita bilang bahwa gotong royong itu yang penting kumpul dulu, kemudian kita rembukan di situ atau berdiskusi di situ, baru dikerjakan bareng-bareng. Nah ini gotong royongnya tetap dilakukan, tetapi harus dengan jaga jarak. Apa saja yang harus dilakukan sebenarnya kalau di komunitas ada banyak hal yang bisa kita lakukan secara gotong royong. Komunitas agar bisa resilient atau resilient dari Indonesia apa ya? Tangguh ya. Pertama kita tahu bahwa dengan adanya pandemi ini kita diminta untuk tinggal di rumah, bisnis turun. Banyak tetangga kita yang kemudian bekerja di sektor informal bisa jadi kehilangan pekerjaan, tidak punya penghasilan. Nah kita itu bisa kemudian mengorganisasikan komunitas kita agar bisa menjaga mereka selama pandemi. Minimal mereka bisa mendapatkan support untuk hidup, untuk makan dan sebagainya. Yang kedua adalah memberi support bagi mereka yang mungkin sekarang kan ada istilah OTG, ODP, dan PDP. OTG itu orang yang punya riwayat kontak tapi tidak bergejala. Nah seharusnya dia tidak bepergian, dia mengisolasikan diri. Nah, kita bisa membantu mereka agar bisa mengisolasikan dengan baik. Kalau sudah mengisolasikan diri kan dia tidak bisa keluar rumah, padahal masih butuh
untuk makan dan macam-macam. Nah, kalau tidak ada yang membantu, itu maka juga tidak bisa melakukannya dengan baik. Dan risikonya menular dulu Iya. di komunitasnya ya. Jadi itu juga salah satu yang bisa kita lakukan. Yang ketiga itu misalnya saling memberikan support sosial, support psikologis. Ya, orang saya rasa banyak yang akan lama-lama stres, ya kan, distress. Nah itu kalau kita bisa saling menguatkan sebagai komunitas tentu akan menjadi lebih baik. Tapi itu tadi menguatkan itu biasanya kan kita mengunjungi ke rumah. Nah ini yang mungkin perlu cari cara yang lain, entah lewat WhatsApp, sosial media dan sebagainya. Tetapi hubungan sosial itu harus dijaga. Maka sekarang kan namanya tidak social distancing, tetapi physical distancing. Secara fisik kita menjauh, tetapi hubungan sosial tetap harus dijaga. Jadi itu yang penting dibandingkan daripada kemudian kita lockdown portal kita dan malah ngumpul-ngumpul di sana. Gitu. Baik, tadi ada pertanyaan mengenai bolehkah sebenarnya kita mudik, misalnya kita sehat kok, kemudian zona yang akan kita kunjungi pun baik-baik saja, kayak gitu. Dan misalnya transportasi yang kita gunakan itu minim kok ketemu orang, karena sekarang di transportasi umum kan juga ada pembatasan penumpang ya Pak ya. Apakah itu masih tetap aman Pak? Nah ini agak sulit pertanyaan. Begini, sebenarnya kembali pada prinsip virus itu tidak bepergian sendiri. Kita yang membawa mereka. Isunya adalah kita tidak tahu sekarang ini dengan banyak kasus yang tidak bergejala, kita tidak tahu apakah kita terinfeksi atau tidak, ya kan? Nah, kalau kemudian kita pulang mudik, itu biasanya tujuan kita adalah melepas kangen dengan keluarga kita, keluarga besar kita yang seringkali adalah sudah banyak dari mereka ibu, bapak, kakek, nenek, paman, bibi, itu tetangga itu yang sudah usianya lanjut, ya kan, di atas 50 tahun, di atas 60 tahun. Dan usia lanjut biasanya juga punya penyakit yang lain. Nah ini adalah kelompok umur yang paling rentan terkena infeksi dan juga paling rentan untuk menjadi parah dan paling tinggi tingkat kematiannya. Jadi isunya ketika kita pulang mudik, kita tidak tahu kita membawa infeksi atau tidak, tetapi kalau kita membawa infeksi, maka kita bisa akan berisiko menularkan infeksi tersebut kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita yang memang sudah lanjut usia, dan pada kelompok umur mereka itulah kita sangat mungkin akan bisa kehilangan mereka saat ini. Berarti yang harus kita garis bawahi adalah virusnya sendiri tidak akan bergerak kemana-mana kalau bukan kita yang membawa. Meskipun kita yakin ini bahwa kita baik-baik saja, belum tentu kita bertemu atau nempel benda sesuatu di perjalanan ya Pak ya. Baik Pak. Sudah cukup sangat menjawab pertanyaan mengenai lockdown atau istilah karantina wilayah, kemudian penggunaan masker yang tepat, dan tadi terakhir kita bahas mengapa sih sebaiknya kita tidak mudik ya Pak ya. Mungkin istilahnya lebih kita menunda mudiknya. Ya baik, mudik tetap boleh ya Pak, tapi tidak sekarang ya. Mudiknya tahun depan saja deh. Iya, atau pas pandemi ini selesai ya Pak ya. Mudah-mudahan tidak lama lagi ya. Baik. Terima kasih atas waktunya Pak Dani sudah memberikan pencerahan informasi bagi kita semua. Oke, terima kasih. Selamat sore.